Halo teman pemilih, Isai Kabar Taka. Hari ini bersama saya Adi Setia sebagai host memandu diskusi duduk santai bahas kisah demokrasi. Hari ini kita kedatangan dua narasumber keren. Mereka adalah mantan PPK Kecamatan Kuaro Pemilu dan Pemilihan 2024. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik sehat Om ya. Boleh tahu kegiatan sehari-harinya bagaimana? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan saya Fadil, kegiatan sehari-hari saya setelah pemilihan kemarin di Pilkada 2024, sehari-hari yaitu di sekolah mengajar, sambil kami juga tinggal di pesantren. Jadi sehari-hari itu mengajar, bertemu sama santri hampir 24 jam. Mungkin sama kayak KPU juga kerja 24 jam kan. 24 jam. Ya, jadi kalau di KPU kan kita 24 jam siap ditelepon terus kan. Tapi kalau kita santri itu 24 jam juga. 24 jam artinya siap mengasuh santri 24 jam. Karena kan kita di asrama seperti itu. Ya, kalau Mungkin akan Asep ya. santai aja Mas ya. Santai saya iya. Ya, sebab ini ya diskusi kita Iya. diskusi santai ya. Untuk kegiatan hari-hari saya, sementara saya membantu di Pertasop. Kebetulan, di sebelah rumah saya itu ada Pertasop, Ajahara. Jadi untuk selama masa tidak aktif di kepemiluan, saya di situ aktifnya Mas, hari-hari. Masih sekali mungkin ke kebun sawit lah, kalau lagi suntuk. Iya. Berkebun lah. Iya, Ya. Itu apa tadi itu pesta apa? Pertasop ya. Pertasop itu apa itu? Kira-kira itu ya? Pertasop itu ya kayak POM inilah ya, cuman kelasnya Oh, iya. setingkat lebih tinggi lah ya. Iya, Iya. karena dia harus pakai CP atau PT kan. Iya. Itu. Kalau mau ketemu boleh, mungkin saya hari-hari di situ di Pertasop. Iya. Iya itu. Sudah berapa lama terlibat pemilu dan pemilihan ini? Kira-kira ya. Kalau kami pertama kali pengalaman di pemilihan gubernur tahun 2018 waktu itu. Waktu itu ada pengumuman di Kuaro, seleksi PPK Kecamatan Kuaro. Saya waktu itu coba-coba daftar, lolos gak anda ini? Iya. Akhirnya saya daftar. Alhamdulillah pengalaman pertama di situ pemilihan gubernur, kemudian berlanjut di pemilu 2019, kemudian Pilkada 2020, berlanjut lagi di pemilu 2024 dan terakhir di Pilkada 2024. Mungkin itu, Mas. Lama juga perjalanannya. Alhamdulillah. Saya ini lama. Ini lebih senior di sebelah saya, lebih senior. Dari 2004 mungkin zamannya pertama kali PSBY mencalonkan, mungkin beliau bisa menceritakan namanya. Iya. Boleh ya. Iya. Saya ngawali karir itu di kalau Mas Adi ya. Iya. Mas Adi kenal mungkin Bu Pida ya. Iya. Saya bersama beliau dulu di Panwas dulu. Di Panwas dulu ya. Iya di Panwas tahun 2004 kalau nggak salah. Itu tapi saya masih mengawali waktu itu karir di pengawas pemilu di pengawas desa. Iya. Nah, sampai akhirnya menjadi komisioner pengawas pemilu tingkat kecamatan. Nah, untuk tahun 2017 kalau nggak salah, 2018 Iya. saya ngikuti kompetisi lagi di ini, di mana, di pengawas pemilu, saya tidak masuk. Akhirnya saya lari ke KPU. Sampai terakhir cuma nasib lagi ya. Iya, itu kan nasib, adu nasib kan. Siapa tahu kan, alhamdulillah bergabung bersama teman-teman, ada yang senior Mas Ujang, Mas Padil yang angkatan beliau juga. Pengalaman. Iya. Jadi ya itulah kebersamaan kami selama di PPK itu kurang lebih bersama Mas Padil itu kurang lebih sekitar 10 tahun lah, yang ini selalu bersama ya. Iya. Dulu kan kami diawasi dari luar. Oh, iya. Sekarang langsung beliau masuk ke PPK, jadi diawasin dari dalam langsung tuh. Jadi pengalamannya mungkin sudah makan. Tidak juga, cuman ya paling sedikit banyaknya tahulah kami kan, artinya kalau kemarin kami mengawasi, sekarang kami diawasi. Jadi titik-titik rawannya kami sedikit paham lah. Iya. Iya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu karakteristik Kecamatan Kuaro, wilayah geografis dan penduduknya bagaimana? Kira-kira Pak Mas Padil Iya, apa? saya Pak. Oh iya Pak.
Kuaro itu terdiri dari 13 desa, 12 desa maksud saya, 1 kelurahan, di mana karakteristiknya berbeda dari, beberapa desa itu. Contohnya, paling utara yang berbatasan dengan Longikis, itu ada, di sini TPS. Dia kalau itu, blank spot, Mas, ya. Itu daerah PTP, daerah Sawi bukan PTP ya? Blank spot ya? Iya, Daerah Sandele. Sandele itu, perbatasan dengan Sandele. Iya. Nah itu bagi kami itu masuk desanya Desa Sandele. Jadi ada 12 desa itu, artinya ada beberapa titik TPS yang blank spot, jadi itu harus punya perhatian khusus itu. Terus itu yang pertama. Yang satu desa yang punya perhatian khusus juga sama itu Harapan Baru atau Air Mati, di mana di situ wilayahnya perairan, pesisir kan. Mhm. Jadi kita pada saat distribusi logistik aja ke sana, kita harus menggunakan speedboat Kideco kan. Agak susah untuk Iya, agak iya, susah. Nah itu. Jadi makanya, kalau misalnya kayak, KPJ, Lolo, Padang Jaya, Kertabumi, kalau Pangsari, Kuaro sendiri Iya. itu saya rasa aman lah. Nah, kalau Kuaro mungkin ada sedikit itu di wilayah perusahaan. Iya. Nah itu kemarin agak sulit di daerah PT AMU itu. Mhm. Nah itu karena, karyawan di situ keluar masuk, Mas, paling lama 6 bulan, bahkan, menurut keterangan dari manajer PT AMU itu bahkan 3 bulan mereka, ini, tidak menetap itu, pindah keluar masuk Iya, iya. pindah nanti orang datang, iya. Itu kami sedikit, agak menyulitkan itu pada saat kami coklit gitu ya. Nah itu agak itu, tantangan lah buat kami. Tapi insyaallah sudah kami lalui itu. Iya. Tapi sekarang ya, mungkin jalan menuju ke Air Mati mungkin agak enakan mungkin sekarang sudah ya? Melalui daratnya ya? Untuk saat ini sih informasinya belum Informasinya belum bisa. belum iya belum bisa, heeh. Jadi kalau Pondong, melewati Pondong ini Pondong mana? Pondong aman aja, aman. Aman Cuman ya? ada beberapa RT yang memang di situ wilayah tambak, Mas. Iya, iya. Jadi memang itu juga kalau teman-teman ini Dusun Dinda namanya. dusun Tunda ya, ya itu agak Linda ya, harus punya perhatian khusus jugalah artinya. Kita tidak bisa menyamakan dengan, misalnya wilayah-wilayah RT lain itu kan. Karena di dalam satu desa itu ada RT-RT yang punya perlakuan khusus itu kan. Iya. Nah itu, mungkin gitu. Iya, mungkin bisa dijelaskan tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Kuaro, buat Mas Fadil mungkin bisa menjelaskannya. Baik, terima kasih. Untuk tingkat partisipasi masyarakat di khususnya Kecamatan Kuaro ya. Alhamdulillah kami di pemilu 2024 untuk pemilihan presiden, tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan kami sebanyak 86,37%. Kemudian di pemilihan DPR RI sama DPD RI tingkat partisipasi masyarakatnya 86,29%. Kemudian di pemilihan, DPRD provinsi sekitar 86,26%, serta yang paling terakhir partisipasi di tingkat pemilihan DPRD kabupaten kota sekitar 86,25% sekian. Sehingga, rata-rata partisipasi masyarakat di pemilu kemarin di Kecamatan Kuaro, alhamdulillah untuk Kecamatan Kuaro 86%. Kemudian di pemilihan 2024, untuk pemilihan bupati dan gubernur, sekitar 73%, dan ini akan menjadi evaluasi di penyelenggara selanjutnya. Kenapa, partisipasi masyarakat di pemilu dan pemilihan di Kecamatan Kuaro, dari 86% ke 73%. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat dari bukan dari anunya ya, dari pemilu ke pemilihan ya, tapi kita lihat dari pilkada 2020 sekian persen, berapa ya, 60% sekian untuk di Kecamatan Kuaro, dan meningkat di pilkada Di 2024 kemarin terakhir tuh. Nah, meningkat sebanyak sekitar mungkin ada 10% meningkat, 73%. Artinya di sini ada peningkatan. peningkatan Ya, ya. jadi kita perbandingannya dari pilkada sebelumnya ke pilkada yang terakhir, dari pemilu sebelumnya ke pemilu yang terakhir, seperti itu. Mungkin, ada tambahan dari Pak Asep? Mungkin ya bisa boleh. Ya mau menambahkan Mas Asep? Ya rasa cukup deh. Udah cukup dari Mas Fadil. Iya, Mas, Supaya ada sedikit-sedikit yang mau
Tambah-tambahin ya Memang begini Mas, partisipasinya ya. iya, baik. Partisipasi masyarakat itu terhadap pemilu kemarin, cukup apa, antusias lah, signifikan. Artinya itu ada berpengaruh juga, terhadap pemilih pemula. Iya, itu sangat membantu, ya. Makanya kemarin, kami kan selalu mengikuti arahan dari KPU. Apa yang disampaikan KPU kami laksanakan, baik itu sosialisasi dan segala macam kan. Dan itu kemarin alhamdulillah data-data dari pemilih pemula itu dari setiap sekolah kami ini Mas, apa namanya, Koordinasi. koordinasi terus, heeh, ke sekolah, ke Iya, iya. capil kan. Sehingga jangan sampai anak-anak usia 17 itu yang sudah punya hak pilih tidak tidak apa, tidak bisa memilih ya, Iya. gara-gara tidak terdaftar. Anunya Heeh. Gen Z ya. Gen Z yang sekarang kan, Gen Z ya. iya Gen Z. Gen Z ya. Nah, adapun begini, misalnya dia, tahu bahwasanya dia memilih, tapi dia tidak punya kesadaran, makanya kami masuk ke sekolah. Masuk ke artinya selalu kemanapun kami, ketemu dengan masyarakat, dengan pemuda, jadi kami sampaikan bahwasanya kami di PPK Kuaro, artinya kita harus bangga dengan pekerjaan kita karena itu sebagai bentuk sosialisasi kita juga ke masyarakat kan. Iya. Terus kalau kita malu kerja di mana, nah kan, nah jadi kan, ya jadi artinya tidak greget lah ya, Iya. yang saya gitu. Ya gimana? Mungkin ada tambahan Mas? Cukup sudah. Tips apa aja nih sehingga Kecamatan Kuaro dengan jumlah DPT 22.014 orang pada pemilu tahun 2024 dan 169 orang untuk pemilihan tahun 2024, partisipasi masyarakatnya termasuk tertinggi ya waktu itu ya di Pasir ya. Oh, mungkin bisa berbagi tips buat pemirsa untuk motivasi teman-teman ad hoc ya di pemilihan atau pemilu 2024 ini ya. Untuk di pemilu kemarin kami kan ada namanya DPTB ya, daftar pemilih tambahan. Nah, itu kami bersurat dari KPU, bersurat ke perusahaan, itu termasuk salah satu cara kami untuk mendata, pemilih-pemilih yang ada di perusahaan itu untuk untuk dapat berpartisipasi dalam, pemilu dan pemilihan tahun 2024. Kemudian kami ada sosialisasi kreatif. Yaitu pertama kami sosialisasi di, tempat-tempat umum di masyarakat kayak pasar, kami waktu itu datang ke pasar-pasar, kami bagi-bagi brosur. Pas hari pasar Pas hari maksudnya pasar, hari pasarnya kan hari Rabu sama hari Sabtu. Di situ kami bagi-bagi kayak brosur-brosur gitu kan, masyarakat ngelihat, oh ternyata ada sebentar lagi kita mau pemilihan sama pemilu seperti itu kan. Kemudian kami juga ada jalan sehat waktu itu di Kecamatan Kuaro, seperti itu kami pakai apa namanya, uniknya itu pakai ada yang dari KPU itu, apa namanya, boneka ya boneka yang dipakai sama teman-teman di Kuaro kan. Kami jalan sehat di situ, kemudian senam bersama waktu itu. Seperti apa? buat partisipasi pemilih mendatang nanti kan ya Ya, bisa kita iya. lakukan lagi ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk ke sekolah-sekolah kami, mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, beberapa sekolah kan, maupun di masyarakat. Terus kemarin tuh ada tambahan itu, apa yang disabilitas Mas ya? Kemarin Oh, kan, disabilitas disabilitas yang ada di, juga di sana ya. oh iya banyak. Jadi Disabilitasnya ya. setiap desa kami, apa namanya, inventarisir dan kami bawa ke grup kemarin ya. Kita adakan pelatihan kemarin. Yang di Grogol Iya, diberikan sosialisasi gitu kan, bahwasanya mereka juga punya peran. Eee, jadi jangan sampai disabilitas ini ada tunarungu, tunawicara segala macam kan, artinya mereka juga punya hak yang sama, Iya, gitu. Jadi itu pemilihan ini. iya, mungkin di pemilu-pemilu sebelumnya kurang jadi perhatian dan mungkin tidak pernah diadakan sosialisasi buat mereka, tapi kemarin KPU alhamdulillah saya bilang, syukur, itu apa namanya, dijadikan target mereka itu untuk ini sosialisasi ke mereka. Sehingga mungkin itu sangat berpengaruh terhadap, partisipasi masyarakat yang ada di Kuaro khususnya. Berapa banyak kira-kira yang disabilitas yang ada di Kuaro ini? Kemarin ada berapa Mas? kurang lebih ada, ya saya kurang tahu pastinya ya, saya Iya, kira sekitar 30 iya kurang lebih sekitar itu. Oke. Sama mungkin nambahkan, Iya. apa, Ya bisa. seperti yang sampaian Mas Fadil sampaikan tadi itu, kita
pada pasar-pasar kan, pada acara jalan santai memberikan Iya iya. brosur kan. Ya bagus. Heeh, iya terus kemarin kami support oleh KPU, di dengan adanya, Stiora itu nah. Oh, boneka Tiora Ya ya, itu. ya boneka Tiora, Tiong ya sebagai sebagai kita simbol model apa gitu ya di Kabupaten Pasir ini ya. Jadi kami cari anggota yang bisa jadi itu, berjalan sama-sama keliling kan, berinteraksi dengan masyarakat kan. Iya. Nah itu. Jadi itu saya rasa membantu juga, sangat-sangat membantu lah Iya, buat teman. partisipasi Antusias untuk pemilih ya. Oke oke. mungkin itu. Ada tambahan sedikit ini ya, boleh. Nah, mungkin salah satu juga mengapa partisipasi masyarakat untuk memilih di Kecamatan Kuaro Tinggi, kami juga di TPS-TPS itu mempunyai keunikan tersendiri. Seperti di Modang, Kendarom, Kertabumi. Jadi mereka tuh ada pakai pakaian adat, kemudian pakai pakaian yang istilahnya menarik minat masyarakat untuk datang ke TPS. Berkreasi. Iya, Iya. berkreasi. Alhamdulillah cara itu juga membuat masyarakat tuh berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih. Iya, Ya, bagus sekali. bagus. Maksudnya ya ada 3 TPS dari kami yang terutama yang yang dapat pakai pakaian yang adat seperti yang unik-unik lah. Yang unik-unik Iya. iya. Saya tambahkan dari syukurnya itu KPU selalu merespon dengan baik ketika ada hal-hal yang baru diberikan kemarin ini Mas ya, Cenderamata berapa ya? Ya sebenarnya Cenderamata. ya arti penghargaan lah buat mereka. Diberi Nah penghargaan. jadi Iya. nanti untuk Antusias. pemilu selanjutnya mungkin teman-teman termotivasi kan, Iya, wah harus bagus-bagusan. iya. Kalau bisa saran saya ke KPU mudah-mudahan itu souvenirnya atau apanya lebih baik lagi, kan, sehingga mereka ini kan antusias. Unik-unik atau gimana ya. Iya itu ya. Ya mudah siapa tahu kan, satu hadiah 1 juta 1 TPS kan udah Iya 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 iya, menarik, bisa dapat sepeda iya, boleh juga ya. Wah, upaya apa saja yang dilakukan PPK Kuaro pada saat pemilu dan pemilihan 2024 upaya menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan pemilu dan pemilihan di 2024 kemarin tuh? Untuk di Kecamatan Kuaro sendiri kami juga aktif di media sosial, terutama di Facebook, Instagram. Jadi kegiatan-kegiatan yang di-share sama KPU di Instagram KPU itu kami juga repost gitu, Oh, ya. repost terutama di media sosial karena Sosial ya? ya karena sasaran yang pertama dari media sosial itu kan anak-anak generasi-generasi yang muda-muda itu kan. Karena mereka pasti nge-scroll-scroll HP ngelihat, "Oh ternyata seperti ini," gitu. Mungkin ada lagi tambahan dari Pak Kang Asep? Boleh Kang. Ya saling menambah-nambah ya kan ya kan Boleh kan kami kan istilahnya satu tim lah, ya karena satu tim ya. jadi kuliah besar. kebetulan kami kemarin menyarankan itu di beberapa teman-teman di seluruh desa sih di Kecamatan Kuaro. Mereka harus punya, teman-teman ini ya, coklit ya. Dia harus punya harus bisa masuk ke grup-grup WhatsApp RT, sehingga informasi sebar di situ. Jadi, pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada orang itu menyampaikan, saya tidak terdata misalnya gitu kan, salah satu itu, saya tidak terdata, tidak ada, petugas coklit misalnya datang ke rumah. Nah, ketika itu disampaikan di grup ini, terus saya bilang itu buktinya screenshot, jadi kita ada bukti kan, bahwasanya kita memang bersosialisasi, berinteraksi dengan mereka gitu kan, informasi sampai ke bawah gitu. Nah Pembuatan grup ya iya, yang memang di beberapa RT itu untuk wilayah Kuaro tuh ada Mas, ada grup RT. iya iya. Heeh, jadi di situlah, teman-teman yang coklit itu masuk di situ, bahkan mungkin ada sebagian teman-teman PPK juga masuk di situ. Untuk seputaran Kuaro di kecamatan kami Forkopimda itu ya juga aktif juga kami. Grup sendiri Iya, isinya Pak Camat, Satcam, Sekcam, Pak Pak dan Ramil ya. Kapolsek. Oh banyak ya? Mhm, Iya, oh. jadi itulah membantu, iya. Kami juga, meminta teman-teman PPS tuh membuat media sosial. Jadi bukan hanya dari kami media sosialnya, jadi PPS semua PPS itu punya media sosial. Sehingga informasi berjenjang dari KPU ke PPK ke PPS tuh bisa dipublikasikan, disampaikan lewat media sosial Terus mereka. media sosialnya tuh modelnya atau nama pribadi atau bagaimana gitu? Pakai nama misalnya PPS Kelempang Sari, seperti itu. Oh begitu ya? PPS Kuaro, PPS Kertabumi. Iya iya Jadi masing-masing ada sendiri nama-namanya sesuai dengan daerahnya. iya. Mungkin itu. Oke. Apakah ada pengalaman yang menarik dan unik ya
yang tidak bisa dilupakan pada saat pemilihan pemilu di 2024 kemarin tuh ya. Pengalaman menarik ya, dan unik ya. Kalau dari kami, pengalaman yang unik itu ya sebagai penyelenggara itu mengantar kotak suara ke Desa Harapan Baru. Oh ya, kami menggunakan speed Kideko. Kami tunggu itu dari habis asar ya, Kang ya. Janji itu saya jam 3, jam 10. Jam 10. Tidak tahu di luar jadwal ya. Ya, di luar jadwal. Ini KDP itu ternyata harus antar jemput karyawan ya. Dan itu tidak bisa di-cancel kan. Ya, akan di-cancel. Jadi teman-teman yang jam 10 sudah standby di Pelabuhan Pondok itu harus menunggu sampai jam 3 sore. Kami sempat panik gitu, Mas. Tertunda lagi itu. Tertunda sampai mana, Mas, ya? Iya, karena besok kan harus pemilihan. Iya. Habis nyampe itu. Saya waktu itu ngalah, Mas. Betul saya bahasanya dakdik juga karena besok tuh hari H kan penyoblosan. Ini teman-teman bagaimana ini, selamat enggak? Mereka pulang enggak? Saya ini sendiri. Iya banget. Ini kalau ada masalah saya sendiri gitu nah diri. Nah jadi ya termasuk Pak Kapolsek juga waktu itu Pak Andi Perial itu beliau ini kan panik juga kok bisa seperti ini. Saya bilang, jadi itulah pelajaran buat teman-teman nanti, PPK ke depan ketika misalnya memasukkan surat ke Kideko itu harus jauh sebelumnya ternyata. Tidak bisa dadakan ya 2, 3 hari udah bisa. Hanya gitu Iya. Ya paling tidak 1 minggu sebelum ada kita kegiatan, kita udah masukkan udah surat itu. Iya jadi sehingga mereka bisa ini kan atur jadwal kan. Kemarin betul-betul itu Mas, saya panik memang termasuk Mas Pade. Tentang keselamatan mereka juga kan. Iya. Iya. Bagaimana mereka kalau ada apa-apa Pengamanan juga kan waktu itu ya. kalau mereka ada apa-apa sakit misalnya, dari 4 orang kan 4 orang komisioner kan ke sana kan. Mas Ujang, Bariska, Mbak Cahaya, Mas Padil. Ini kalau mereka tepar saya sendiri besok bagaimana ini? Ya itu masukin Pesan-pesan yang mau disampaikan kira-kira untuk teman-teman pemilih kita? Silakan. Ya, Mas Asep untuk Gen Z Mas ya? Adil. Ya, Gen Z kali ya? pemilih pemula tuh ya. Untuk pemilih pemula ya semoga mereka, dengan hasil pemilu kemarin, Ya. eee eee, berkaca dari hasil pemilu kemarin mereka seharusnya berpikir cerdas bahwasanya masa depan mereka ke depan itu tergantung mereka hari ini. Jadi berpikirlah cerdas, jangan sampai karena ini Mas, tidak bisa dipungkiri ya, masa itu bisa sampai ke Gen Z juga itu masalah money politik itu. Jadi mereka bisa berpikir cerdas bahwasanya, eee, suara itu tidak boleh dan tidak bisa doktrin dengan uang. Iya. Banyak kita sudah banyak pelajaran kan 10 tahun ke depan gimana hasilnya kan. Iya. Nah itu, Iya. jadi kalau mereka sama, pemikiran dengan masa yang lalu, mereka merugi. Jadi harapan saya mereka mudah-mudahan berpikir cerdas lah ya, buat masa depan mereka karena Hasil yang puas juga. Iya. jadi buat apa sekolah tinggi-tinggi gitu kan, Iya. punya, kapabilitas, punya integritas yang baik, tapi diatur semua dengan uang. Nah itu, tapi kalau mereka punya berpikir cerdas, ya artinya nasib mereka ditentukan oleh mereka sendirilah. Iya. Ya kurang lebihnya begitu mungkin. Iya. Boleh. Pesan saya cuma satu, jangan golput. Karena Iya. pemilih berkualitas itu memilih pemimpin yang cerdas. Karena arah kebijakan-kebijakan pemimpin itu ditentukan oleh kita. Kalau kita memilih yang baik, yang berkualitas, insya Allah kebijakan-kebijakan yang akan diambil, kebijakan-kebijakan yang pro sama masyarakat. Mungkin seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Mas Padil dan Akang Asep sudah meluangkan waktu untuk mampir di podcast KPU Kabupaten Pasir kami ini. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih teman pemilih sudah mengikuti podcast KPU Kabupaten Pasir. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan falsafah hidup masyarakat Kabupaten Pasir. Olomanin asobuen siolondo, artinya hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di podcast Kabupaten Pasir. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Terima kasih. Sama-sama.